Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kegiatan belajar merasionalkan penyebut, kali ini soal bentuk yang lain dengan penyebut bentuk akar dengan dua suku ya. Bentuk akar dengan dua suku. Baik, mari kita bahas, bersabar untuk cermat memahami pembahasan ini ya. Baik, yang pertama, sebelum ke pembahasan, kita ingat kembali dua hal ya. Yang pertama adalah bentuk A ditambah B dikalikan A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kalau ada misalnya ada 2 ditambah akar 2 dikurangi 2 dikalikan 2 dikurangi akar 2, maka akan menjadi A-nya adalah 2 kuadrat dikurangi B-nya adalah akar 2 kuadrat. Begitu ya. Sehingga akan menjadi 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2 gitu ya. Ini adalah bekal yang pertama. Bekal yang kedua, kita gunakan bekal yang kedua apabila ada A dikurangi B dikalikan C dikurangi D itu ya, maka Mas dan Mbak bisa mengalihkan dengan cepat dengan model seperti ini. Semua bilangan dikalikan. A dikalikan C, lalu A dikalikan B, yang B-nya juga dikalikan C, satu lagi B-nya juga dikalikan D. Sehingga kalau ada misalnya contohnya, misalnya ada 2 dikurangi akar 2 dikalikan 3 ditambah akar 2 misal. Maka semuanya dikalikan. 2 kali 3, 2 dikalikan akar 2, dan seterusnya. Berarti yang pertama 2 dikalikan 3, hasilnya 6. Lalu 2 dikalikan positif akar 2. Berarti 6 ditambah 2 dikalikan akar 2. 2 akar 2 ya. Terus negatif akar 2 kali 3 langsung ya di sini. Berarti negatif 3 akar 2. Lalu negatif akar 2 dikalikan akar 2. Ini skemanya. Berarti negatif akar 2 dikalikan akar 2. Begitu ya. Semuanya dikalikan. Sehingga ini akan menjadi 6 ditambah 2 dikurangi 3, negatif. Negatif berapa? Negatif 1 akar 2 dikurangi 2. Berarti 6 dikurangi 2 adalah 4 dikurangi akar 2. Demikian ya. Jadi semoga bisa dipahami untuk menyelesaikan soal-soal yang berikut ini. Baik, Mas dan Mbak semuanya, setelah tadi kita memahami dua bekal untuk menyelesaikan merasionalkan penyebut, mari kita coba ya latihannya untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama soal A, 4 per 7 dikurangi akar 11 akan kita rasionalkan, maka sama dengan 4 per 7 dikurangi akar 11 kalikan, kalikan pecahan sekawan. Sekawannya diambil dari bentuk penyebut dari bilangan
pecahan bentuk akar ini. Penyebutnya adalah 7 dikurangi akar 11, maka menjadi 7 ditambah akar 11 per 7 ditambah akar 11. Perhatikan, semula tandanya adalah kurang, maka bentuk sekawannya adalah tambah. 7 ditambah akar 11. Semula 7 dikurangi akar 11 menjadi 7 ditambah akar 11. Nah, mari kita selesaikan. Selanjutnya kita selesaikan bentuk ini. Baik, yang perlu jadi perhatian, berarti kalau kita menyelesaikan ini sama saja dengan kita menyelesaikan perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini yang perlu dipahami. Kebanyakan mengalikannya yang salah. Ingat, ini kan 4 akan dikalikan dengan ini semuanya. Ya, berarti ini 4 harus kita kalikan dengan 7 ditambah akar 11. Nah, kebanyakan siswa mengalikannya itu tidak semuanya. Misalnya terjebak hanya mengalihkan 4 kali 7 28 ditambah akar 11. Salah ya. Misalnya nanti hanya misalnya 4 kali 7 adalah 28 ditambah akar 11. Tadi karena terjebak mengalihkan 4 kali 7 saja. Salah ya. Ingat Mas dan Mbak, siswa-siswi kelas 9 SMP MTS, mengalikannya semuanya. 4 harus dikalikan dengan semua bilangan ini, 7 ditambah akar 11. Pun sama, yang ini juga demikian. 7 dikurangi akar 11 kita kalikan dengan 7 ditambah akar 11. Begitu. Kalau sudah demikian, mudah kita selesaikan. Baik, kita selesaikan pembilangnya dulu. 4 kali 7, baik ini 4 kali 7, begitu. Lalu 4 kali 11, tandanya mengikuti sifat distributif. Maka pastikan Mas dan Mbak paham operasi hitung bilangan dan sifatnya, asosiatif, distributif, dan seterusnya. 4 kali 7 28 ya. 4 kali 7, baik kita uraikan ya untuk contoh. 4 kali 7 ditambah 4 kalikan akar 11. Baik, akar kita tuliskan titik saja, tidak apa-apa. Nah, ingat ini adalah bentuk yang tadi, bekal yang pertama tadi, bentuk hasil kali jumlah dan selisih ya. Bentuk A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Ini adalah jumlah hasil kali jumlah dan selisih. Ini namanya hasil kali jumlah dan selisih. Hasil kali jumlah dan selisih. Kok dinamakan hasil kali jumlah dan selisih? Ya, karena bilangan yang di depan adalah penjumlahan dari dua bilangan, yang di belakang ini adalah pengurangan atau selisih dari dua bilangan itu. Sama dengan berapa tadi bekal yang kita miliki sebelumnya? Sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka dengan mudah yang ini kita akan mendapatkan 7 kuadrat ya. 7 kuadrat, A-nya adalah 7. Ini A-nya adalah 7, berarti 7 kuadrat dikurangi berapa? Hasilnya kan kurang ini ya, kurang B kuadrat. B-nya berapa? Akar 11. Diapakan? Kuadrat. Nanti Mas dan Mbak akan terampil tanpa perlu menuliskan ini. Ini dalam rangka kita sama-sama untuk memahami. 4 kali 7 sama dengan 28 ditambah 4 akar 11 dikurangi berapa 7 kuadrat?
49 dikurangi akar 11 kuadrat berarti 11. Hasilnya adalah 28. Ingat, apakah 28 bisa ditambah 4? Tidak, karena 4 ini adalah bilangan 4 akar 11, bukan bilangan bulat, melainkan bilangan irasional, yaitu bentuk akar. 28 tetap saja 28 ditambah 4 akar 11 dibagi atau per 49 dikurangi 11 berarti 38. Hasilnya sudah seperti ini boleh. Atau kalau mau disederhanakan lagi akan menjadi 28 per 38 ditambah 4 per 38 akar 11. Akar 11-nya di depan. Ya, boleh seperti ini. Nah, yang ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 2. Sama-sama dibagi 2 ini akan menjadi 14 per berapa? 38 dibagi 2, 19. Ditambah sama-sama dibagi 2 berarti 2 per 19 akar 11. Seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya kita akan menuju soal nomor B. Soal nomor B kita selesaikan. 9 per akar 7 dikurangi 2. Sama, mari kita selesaikan. Sama dengan 9 per akar 7 dikurangi 2. Pastikan pecahannya itu jelas. Ya, biasanya menuliskan pernya kurang panjang. Dalam konsep matematika menjadi tidak bermakna ya. Maka mari pastikan menuliskannya benar. Kalikan sekawannya. Tadi konsep sekawannya adalah mengubah tanda operasi hitungnya. Berarti ini akar 7 semula kurang jadi tambah. Ditambah akar 2 per akar 7 ditambah akar 2. Dengan cara yang sama seperti nomor 1 langsung kita kalikan. Ingat mengalikannya semuanya. 9 kali akar 7. Ini apa tandanya? Tambah. Ditambah 9 kali akar 2. Begitu? Baik, mari kita kalikan. 9 kalikan akar 7. Tandanya apa ini? Tambah. Ditambah 9 akar 2. Per langsung saja akar 7 kuadrat. Ingat konsepnya di sini ya. Akar 7 dikurangi 2 dikalikan akar 7 ditambah 2 sama dengan akar 7 kuadrat ya. Akar 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kembali lagi bekal tadi, bekal yang pertama, rumus jumlah dan hasil kali bilangan ya. Rumus hasil kali jumlah dan selisih, maaf, perlu dipahami baik-baik. Jika ini hasilnya adalah 7, akar 7 kuadrat sama dengan 7, dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Hasilnya akan menjadi 9 akar 7 ditambah 9 akar 2 per 7 dikurangi 4. Berapa? 3. Baik, sampai di sini sebenarnya ini kan bisa kita coret. Sebenarnya bisa menjadi seperti ini. 9 akar 7 per 3 ditambah 9 akar 2 per 3. Nah, 9 per 3 adalah 3. 3 akar 7 ditambah 3 akar 2. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sebetulnya ini tadi bisa dicoret. Demikian coret, begitu sama.
bisa dicoret. Misalnya yang ini bisa dituliskan 9 akar 7 ditambah 9 akar 2 per 3. Ini kita coret. Coret ya. Coret ini berarti kan bisa karena tambah ini 9, ini 9, semuanya bisa dibagi 3, maka bisa disederhanakan semua. Kesalahannya biasanya hanya mencoret salah satu, padahal yang belakangnya bisa. Ya, 9 dibagi 3 adalah 3, 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan lebih bagus menjadi 3 dikalikan akar 7 ditambah akar 2. Bentuknya menjadi lebih jelas dibaca, dan nilainya bisa dikira-kira. Berbeda dengan nilai 9 per akar 7 dikurangi 2. Demikian, nanti kita lanjutkan ke soal berikut. Untuk latihan, silahkan Mas dan Mbak bisa mengerjakan soal yang C, ya. Ingat, bisa melanjutkan soal yang C. Bisa untuk berlatih sendiri dengan mengubah menjadi sekawannya, ya. Baik, silahkan kerjakan soal yang C. Untuk selanjutnya kita bahas soal yang D. Nah, ini menantang bagi kita, ya. Baik, diminta merasionalkan bentuk dari 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 per akar 3 ditambah akar 2 sama dengan, nih bisa dituliskan di sini nggak apa-apa ya, 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 per akar 3 ditambah akar 2 dikalikan sekawannya. Ingat, sekawannya adalah bentuk penyebutnya namun diubah tanda operasi hitung yang memisahkannya. Semula tandanya tambah, maka di sini akan menjadi tanda kurang. Berarti akan menjadi akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2. Perhatikan, sampai di sini kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, lagi-lagi Ustadz Rahmat menyampaikan kesalahannya di siswa mengalikannya seperti mengalikan biasa. Ini contoh yang salah fatal, ya, salah fatal. 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 kalikan akar 3 dikurangi akar 2. Ini salah. Ya, Ustadz Rahmat sering menemukan pekerjaan beberapa dari siswa yang ini dianggap operasi tambah kurang biasa, padahal beda. Harusnya bilangan yang di depan ini semuanya dikalikan dengan bilangan yang di belakang ini. Begitu ya. Maka mari kita perhatikan dan pahami sebaik-baiknya. Ini akan menjadi 2 akar 3 dikurangi 3 akar 2 kalikan. Ya, ini kalikan. Kalikan berapa? Akar 3 dikurangi akar 2. Konsep pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya kan seluruhnya ini, maka di dalam kurung ini. Yang depan, pembilang yang di belakang ini semuanya. Maka ini harus kita kalikan semuanya. Begitu ya. Nah, ini kita mendapatkan, lagi-lagi mendapatkan rumus jumlah dan rumus hasil kali jumlah. Hasil kali jumlah dan selisih. Maka yang ini langsung saja ya Ustadz Rahmat tuliskan, berarti sama dengan berapa? Akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Begitu ya. Ini mudah. Nah, justru yang menantang sekarang menjadi yang di depan. Maka kita gunakan tadi. Kita gunakan bekal yang kedua. Ya, kita gunakan bekal yang kedua. Semuanya kita kalikan. Baik, semuanya kita kalikan. Yang pertama ini, bilangan ini
dikalikan dengan ini. Ya, skemanya perhatikan. Lalu berikutnya ini dikalikan dengan ini. Perhatikan skemanya. Nah, yang atas juga sama. Ini dikalikan dengan ini dan satu lagi ini dikalikan dengan yang ini. Begitu. Semoga bisa dipahami. Dengan tanda tambah kurangnya ini, tanda bilangan bulatnya positif atau negatifnya diperhatikan. Baik, maka yang depan ini Ustadz Rahmat itu saja ya, tuliskan ya. 2 akar 3 dikalikan akar 3. Yang ini dikalikan yang ini. 2 akar 3 dikalikan akar 3. Kalau sudah mahir nggak perlu menuliskan ini. Tinggal Mas dan Mbak selesaikan satu persatu. Terus berikutnya 2 akar 3 dikalikan ini. Dikalikan negatif akar 2. Berarti ini kan negatif akar 2. Tanda kurang ini menandakan bahwa akar 2-nya ini jadi negatif. Ya, negatif akar 2. Berarti ini 2 berarti tandanya apa? Positif kali negatif. Negatif. Negatif berapa? 2 akar 3 dikalikan ini berapa? Akar 2. Nah, ini masih dalam tanda kurung. Nah, berikutnya diapakan? Oh, baik, boleh tidak dalam tanda kurung diteruskan, tidak apa-apa. Ya, baik diteruskan ya. Maaf ini. Bentar. Kita teruskan. Ya, sebentar. Kita teruskan. Ya. Baik, kita teruskan. Silahkan diselesaikan. Ini tadi negatif 2 akar 3 dikalikan akar 2. Nah, sekarang berikutnya yang ini. Negatif, ingat ini tandanya ikut negatif 3 akar 2 dikalikan akar 3. Berarti negatif kali positif, hasilnya negatif. Tulis saja negatif 3 akar 2 dikalikan berapa? Akar 3. Terus yang belum dikalikan adalah ini, lihat skemanya. Negatif 3 akar 2 dikalikan akar 2. Berarti negatif dikalikan negatif. Perhatikan, negatif dikalikan negatif. Positif. Positif berapa? 3 akar 2 dikalikan akar 2. Sampai di sini paham ya? Silahkan dicermati baik-baik skemanya. Langsung saja. Per akar 3 kuadrat berapa? 3. Akar 2 kuadrat berapa? 2. Mudah ya? Nah, tinggal menyelesaikan yang di atas, bukan? Ya, begitu ya. 2 kali akar 3 kali akar 3. 2 kali 3. Berarti hasilnya berapa? 6. Dikurangi 2 akar 3 kali akar 2. Berarti sama dengan akar 6. Betul ya? Sama dengan 2 akar 6. Nggak apa-apa dituliskan 2 akar 6. Dikurangi 3 kali 1. Nah kan? 3 kali 1 berapa? 3. Nah, akar 2 kali akar 3. Begitu ya. 3, ini kan sama dengan 3 kali akar 2 kali akar 3. Akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Ditambah 3 kali akar 2 kali akar 2 sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. Betul begitu? Nah, 6 ya. 3 kali 2 sama. Ternyata ini 3 kali 2 juga. Nah, per berapa? 1. Gitu ya. Per 1 nggak usah ditulis. Tinggal kita jumlahkan saja. 6 dikurangi ini tambah 6. Berarti 6 tambah 6 berapa? 12. Dikurangi 2 akar 6 dikurangi 3 akar 6. Berarti dikurangi 2 dikurangi 3 dikurangi 5. Gitu ya. Negatif 2 kurangi 3 berarti negatif 5. Negatif 5 akar 6. Hasilnya demikian. Begitu. Perhatikan teknik-tekniknya. Nah, cara penjabaran ini, penjabaran yang ini, Mas semuanya, Mbak semuanya, bisa ditulis atau tidak. Kalau sudah nanti sudah terampil tidak perlu menjabarkan, langsung ditulis hasilnya. Hanya kelebihannya kalau ini lebih teliti. Seperti itu
Ya, semoga bisa dipahami. Matematika adalah bagaimana rajin mengerjakan soal setelah memahami konsepnya. Baik, maka untuk menambah pemahaman Mas dan Mbak, silahkan tantangan mengerjakan E. Jadi di bagian ini, Mas dan Mbak silahkan tantangannya adalah mengerjakan C dan E. Juga tantangannya silahkan mengerjakan soal-soal yang lain dari berbagai sumber, entah buku paket atau dari sumber lainnya. Terima kasih. Ini adalah pembahasan merasionalkan penyebut bagian 2. Semoga Allah memberikan kepahaman ilmu dan keberkahan pemahaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.